Bukan tak mungkin jika langkahku memang sengaja diarahkan ke sini. Gerbang gaib Gunung Gede. Sejenak aku menimbang-nimbang sambil menatap celah di antara dua pohon kembar itu. Haruskah aku melangkah ke sana? Targetku saat ini harus balik ke kandang badak dan melaporkan tentang teman-temanku ke volunteer. Jika aku masuk ke sana, kemungkinan paling besar posisiku justru makin tak pasti. Sambil diam berpikir, kurasakan sesuatu merambat di kakiku yang dengan panik buru-buru kutepis. Hanya ujung semak ternyata. Aku bergidik membayangkan lantai hutan mungkin saja penuh serangga-serangga merayap, atau mungkin ular tanah. Kuperiksa bawaanku di setiap kantong. Hanya rokok dan korek. Tak ada makanan ataupun pisau. Sebelum malam, aku harus sudah keluar dari sini. Sinar matahari yang menembus rapatnya hutan menciptakan tiang-tiang cahaya di sana-sini. Melihat posisinya yang tepat di atas kepala, pastinya sekarang tepat tengah hari. Pakaianku basah oleh keringat. Hutan terasa pengap. Aku seakan berlomba-lomba berebut udara segar dengan rapatnya pohon-pohon di sini. Sekali lagi kuedarkan pandanganku ke segala arah. Semua tampak sama. Sementara celah di antara dua pohon kembar itu seakan terus memanggil. Jika ini benar gerbang gaib, rasanya percuma aku menghindar. Aku 100% yakin, andai ku bergerak kemanapun, pasti akan selalu kembali ke tempat ini. Malah akan buang-buang tenaga. Baik, tantangan diterima, bisikku. Dengan hati-hati aku bergerak mendekati dua pohon kembar itu yang posisinya agak menanjak di atas. Hutan ini terasa mendadak hening. Seakan semua mata sedang menahan nafas memperhatikan pergerakanku. Hanya suara langkahku yang menggesek semak dan nafasku yang terdengar berat. Semakin mendekat, barulah terlihat dua pohon itu berdiri di atas gundukan tanah yang lebih tinggi dibandingkan dari arahku bergerak. Akarnya yang gemuk mencuat menembus tanah. Kujadikan pegangan untuk mengangkat tubuhku ke atas. Setelah usaha yang lumayan memakan waktu, akhirnya aku berdiri tepat di depannya. Dari dekat, pohon itu ternyata lebih besar dari yang kelihatannya. Dua pohon itu dipisahkan jarak 0,5 meter. Namun akar dan dahannya saling berkait. Dan dari jarak sedekat ini, barulah bisa terlihat. Mereka bukanlah pohon kembar. Yang membuat mereka berbeda dan kelihatan mencolok adalah warnanya yang putih dibanding pohon lain yang berwarna coklat gelap dan cenderung hitam. Rupanya warna itulah yang menarikku. Ini bukan soal mistis, ternyata hanya logika. Sedikit menyesal karena telah membuang tenaga sia-sia. Aku melangkah di antara celah dua pohon itu. Merasa konyol karena overthinking dan mistis centris. Gerbang gaib apanya? Batinku. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba tanah yang kuinjak terasa goyah. Semak di depanku bergetar dan diikuti suara gemuruh yang teredam. Tanah di bawah kakiku longsor. Aku menjerit kaget dan takut kala tubuhku terbanting dan merosot dengan cepat. Dengan putus asa, tanganku mencoba meraih apapun untuk menghentikan laju jatuhku. Namun apapun yang berhasil kuraih langsung tercabut dari akarnya. Aku semakin panik dan pasrah. Yang mampu kulakukan hanya melindungi kepalaku dengan dua tangan dari benturan. Lalu secara tiba-tiba kakiku terkait semak perdu. Suara seperti ranting patah diikuti rasa sakit yang luar biasa menyebar di pahaku kala dengan mendadak tubuhku berhenti meluncur. Saat membuka mata, aku hanya 30 cm dari dasar jurang berbatu dengan tubuhku dalam posisi terbalik. Dengan susah payah akhirnya aku mampu melepaskan jeratan semak di kakiku.
Aku beruntung karena terperosok di tebing tanah membuat luka yang timbul tak seberapa. Andai itu adalah tebing batu, habislah sudah. Aku mendongak menatap ujung tebing tempatku terperosok. Tingginya sekitar 20 meter, namun hanya curam di seperempat bagian saja. Melihat akar-akar di dinding tebing, rasanya aku mampu untuk mendaki ke tempat semula. Baru saja hendak berdiri, aku langsung ambruk kembali ke tanah. Rasa sakit yang luar biasa menyebar dari lutut kananku. Dahiku langsung basah oleh keringat. Khawatir sesuatu yang paling kutakutkan terjadi. Dengan tangan gemetar, kuraba pusat rasa sakit tadi. Aku langsung memekik kesakitan saat jariku mengusap lutut yang tampak menonjol itu. Tak ada darah yang merembes, namun tonjolan ganjil di lutut yang terbungkus celana ditambah rasa sakit yang amat sangat membuatku menyimpulkan hal yang paling kutakutkan. Patah kaki. Dengan hati-hati, kuposisikan lututku senyaman mungkin saat aku memutuskan menyandarkan tubuh dan beristirahat. Mataku menerawang kosong. Situasinya semakin tak terkendali. Aku menyesali keputusanku yang ikut mengejar Ayu keluar jalur. Lagian, apa-apaan dia itu? Tapi aku lebih menyalahkan diri sendiri, bukan orang lain. Akulah penyebab situasiku jadi begini. Refleks sialan. Lagian sudah benar aku diam. Kenapa juga harus penasaran dengan pohon kembar? Sialan. Diam tak bergerak selama beberapa waktu. Bayangan pepohonan yang terkena cahaya matahari kian memanjang. Di atas sana langit berwarna jingga. Namun di bawah sini hutan semakin gelap. Samar telingaku menangkap suara azan maghrib di suatu tempat. Langsung kuingatkan diriku, itu hanya suara azan di kaki gunung yang terbawa angin lembah. Jangan coba-coba mengikutinya. Akhirnya selimut malam terbentang. Tak ada apapun di sekitarku selain kegelapan. Aku masih belum mampu kemana-mana. Bergerak sedikit saja tubuhku bagai tersengat listrik. Tulang lututku yang dislokasi bahkan merobek kulit pembalutnya. Tiap kali rasa sakit itu muncul, aku bagai kehabisan udara. Megap-megap sambil meringis menahan tangis. Di sekap malam, suhu langsung menukik drastis. Namun dinginnya masih mampu kutahan. Yang saat ini kurindukan adalah seteguk air untuk membasahi kerongkonganku yang terasa kian mencekik. Dalam kekalutan, berkali-kali pikiranku gagal menarik ingatan tentang bagaimana cara mencari air dalam keadaan survival. Ditambah gelisah dan ketakutan dalam menghadapi malam, dadaku makin terasa sesak. Setelah lebih tenang, mataku mulai terbiasa dalam kegelapan dan mulai mampu membedakan pucuk pohon dengan langit malam yang tanpa bintang. Tak ada yang bisa kulakukan saat ini. Semoga aku bisa memejamkan mata dan bangun setelah matahari muncul besok. Doa-doa panjang ku bisikan. Semoga aku tak kedinginan. Semoga malam nanti tidak hujan. Semoga aku tidak demam. Jangan pernah ada penampakan. Belum sempat mengucapkan amin, bulu kuduku langsung meremang. Dalam keheningan malam, telingaku samar menangkap suara gesekan. Atau apakah aku salah dengar? Kupasangkan telingaku baik-baik. Jantungku mulai berdetak tak beraturan. Aku tak salah dengar. Itu memang suara gesekan. Kabut tipis dan kegelapan makin membuatku tertekan. Dan suara itu kian mendekat. Bahkan di antara nafasku yang terdengar memburu, aku bisa mendengar suara itu. Awalnya hanya samar, namun perlahan semakin kuat. Sebuah kesadaran menghantamku tiba-tiba. Dengan tanpa berpikir lagi, ku jatuhkan tubuhku ke tanah sebelum terlambat. Lajuku berhenti tepat pada waktunya.
telat bertindak sedikit saja, entah apa yang akan terjadi. Setengah meter di depanku menganga jurang yang tersembunyi di balik rimbunya semak. Suara teredam yang sejak tadi timbul tenggelam ternyata sebuah air terjun yang mengalir jatuh ke jurang di depanku. Tanganku gemetar, menyadari betapa bahayanya situasi tadi andai aku tidak bertindak cepat. Lalu sebuah kesadaran lain menyeruak. Jantungku berdetak keras seraya ku berdoa dengan putus asa. Detaknya bahkan terdengar di telingaku dan kurasakan di nadiku. Dengan kaki gemetar, pelan dan hati-hati, aku mendekati bibir jurang. Berharap ketakutanku tak terbukti. Lututku langsung lunglai. Ketakutanku menjadi nyata. Belasan meter di bawah sana, tubuh Mei terbujur diam di atas sebuah batu besar. Setengah badannya, mulai dari pinggang ke bawah terendam dalam ceruk yang membentuk kolam tak jauh dari air terjun. Tangannya timbul tenggelam dimainkan riak air yang mengalir. Dari atas sini, aku tidak mampu memastikan keadaannya. Dan sebisa mungkin aku tak mau memikirkannya. Mataku nanar mencari jalan turun. Dengan panik aku menyeberangi aliran air dangkal di sisi seberang berharap tebing di sana lebih landai. Harapanku sia-sia. Tebing di kedua sisi air terjun ditutupi semak lebat tanpa tonjolan batu sebagai pijakan. Sempat terpikir untuk melompat begitu saja ke kolam di bawah. Namun aku meragukan pilihan itu. Air terjun kecil ini tak akan menciptakan kolam yang cukup dalam untuk menahan beban jatuhku. Airnya yang keruh dan batu-batu tajam yang berserakan yang juga terlihat mengancam. Ini bukan pilihan. Pikiranku semakin kalut. Berkali-kali ku tengok tubuh Mei yang diam tak bergerak di bawah sana. Semakin lama aku di sini, semakin genting situasinya. Tenang, tenang. Kupaksakan diriku untuk mengambil nafas dan berusaha untuk tenang. Kepanikan justru akan menghasilkan keputusan yang salah. Aku berjongkok. Kedua tanganku menggenggam rumput liar untuk meredam gemetar yang tak mau berhenti. Seluruh tubuhku basah oleh keringat yang terasa dingin di punggungku. Kuedarkan pandangan ke arah hutan, mempelajari konturnya. Berharap ada jalur memutar untuk turun ke sana. Tapi pikiranku terlalu kalut untuk berpikir jernih. Mataku terus-menerus diarahkan ke jalur turun tercepat, sisi tebing air terjun. Sementara di atas, awan hitam mulai berkumpul. Seperti biasanya di musim ini, kawasan Gede Pangrango selalu diguyur hujan tiap sore menjelang malam. Titik air pertama yang jatuh di tanganku bagai menyadarkanku terlalu lama membuang waktu. Jika hujan keburu turun, resiko air bah bakal menambah masalah baru. Ah, persetan. Ku tarik nafas panjang lalu tanpa berpikir lagi kedua kakiku turun mencari pijakan. Kekosongan di bawah kakiku langsung membuatku gugup. Aku bisa, aku bisa. Aku berbisik menguatkan hatiku. Aku panik, tak ada apapun yang bisa kupijak. Dengan tangan yang gemetar memegang erat semak sebagai penahan beban, aku harus cepat. Lalu alih-alih memijak batu, kulilitkan tumbuhan rambat tebing di kaki kananku. Lumayan kuat. Aku beralih melakukan hal yang sama pada kaki kiriku sambil terus bergeser turun. Dengan cara ini aku berhasil turun sejauh 2 meter saat tiba-tiba tumbuhan rambat yang kugenggam tercabut dari akarnya. Dengan posisi kaki kiri yang masih terlilit tumbuhan, tubuhku langsung menghantam tebing dengan posisi kepala di bawah. Sebuah batu tajam menembus siku kananku, merobek kulitku hingga ke pundak. Lilitan itu akhirnya tidak kuat menanggung beban tubuhku dan putus.
Yang pertama kulihat saat membuka mata adalah gumpalan awan hitam yang nampak rendah. Rintik hujan yang jatuh mengaburkan pandanganku. Seiring kesadaranku yang timbul tenggelam, rasa sakit yang teramat sangat menyebar ke seluruh tubuh. Sesuatu yang hangat terasa membasahi punggungku, darahku. Sebuah batang ranting tajam menancap di lengan atasku. Benda laknat itu yang merobek kulitku hingga ke bahu. Pergelangan tanganku patah. Begitupun siku dan kaki kananku. Aku sudah habis di sini. Mei tergolek hanya 3 meter dariku. Namun tubuhku tak mampu bergerak untuk mendekat. Wajahnya tertutup rambut. Aku berharap dia hanya lelah dan tertidur. Namun tetap aku tak mampu membohongi firasatku. Tunggu, Mei. Aku akan ke sana. Tapi izinkan aku tidur sebentar. Dingin, itu yang pertama ku rasakan. Ketika akhirnya aku mampu membuka mata, tak ada apapun. Semuanya gelap. Tak mampu berpikir mengapa aku terbangun dari sini. Pikiranku kalut, pun aku tak mengerti apa yang aku kalutkan. Namun perlahan aku mulai bisa melihat walau samar. Dedaunan, hutan, sesuatu terasa basah di punggungku. Tanah yang lembab. Barulah sedikit demi sedikit kesadaranku kembali. Tubuhku nyatanya tergeletak begitu saja di tanah. Detak jantungku yang tadinya bergemuruh kencang perlahan mulai tenang. Aku masih hidup. Hanya saja aku belum mampu bergerak. Aku bahkan tak mampu merasakan kaki dan tanganku. Kelopak mataku terasa berat. Mungkin lebih baik aku tidur sebentar. 1 atau 2 jam. Lalu sebuah ingatan menabrakku. Seakan listrik menyetrum aliran syarafku. Samar dan putus-putus. Ingatanku menghadirkan Ayu yang terpeleset dan jatuh ke jurang. Aku ingat sekarang. Aku ingat. Kami mengejar Ayu yang tiba-tiba kerasukan. Sekarang aku mengerti. Kekalutanku karena terlambat menolong Ayu. Mataku langsung basah. Bagaimana kalau dia meninggal? Bagaimana caraku mengabarkan orang tuanya? Seiring tangisku yang pecah, langit juga melepaskan gerimisnya. Dari tempatku sekarang, langit bahkan tak terlihat tertutup rimbunan hutan. Jam berapa sekarang? Sepertinya aku pingsan terlalu lama. Apakah ini tengah malam? Aku harus bergerak. Dengan tenaga yang tersisa, akhirnya aku mampu memaksa tubuhku bangkit. Namun bersamaan dengan rasa sakit yang tiada tara, aku kembali jatuh terjerembab. Tak mau mengalah, ku coba bangkit lagi walau akhirnya harus kembali tersungkur. Pada percobaan yang ketiga baru kusadari, tungkai kaki kananku patah. Dalam gelap ku coba meraba, merasakan kondisinya. Aku terpekik. Rasa sakit itu datangnya dari mata kakiku yang tergeser ke belakang. Dengan sangat perlahan, ku geser pantatku ke arah pohon di dekatku. Aku harus bersandar. Aku mendongakkan kepala, menyambut rintik hujan yang membasahi wajahku. Dalam keadaan biasa, situasi ini akan sangat berbahaya. Hipotermia bisa muncul kapan saja. Luka inilah yang menyelamatkanku. Ketakutanku akan rasa sakit membuat tubuhku terus waspada. Mungkin aku selamat dari hipotermia. Tapi jika tak mampu menemukan pertolongan, hasilnya akan sama saja. Ini cuma mati yang tertunda. Berapa jauhnya jarakku dari kandang badak? Aku sama sekali tidak dapat menduganya. Orientasiku atas jarak dan waktu hilang akibat hilangnya kesadaranku yang terlalu cepat. Pepohonan di dalam hutan ini juga tidak membantu. Semua terlihat sama, kurus,
dan tinggi dengan batangnya yang hitam kecoklatan, serta rantingnya kurus seperti jemari mayat. Aku meringis kesakitan tiap kali kakiku tak sengaja terantuk. Rasa sakitnya berdenyut-denyut hingga membuat telingaku berdenging dan mataku berkaca-kaca. Kemudian, pelan dan pasti, suhu tubuhku meningkat. Malam ini, sendiri di tengah hutan antah berantah, aku lewati dengan demam tinggi. Aku tersenyum kecut. Seseorang berjalan pelan sekali dari kegelapan. Sosoknya tak terlihat. Aku hanya tahu dia laki-laki. Kembali aku tersenyum. Aku tahu halusinasi bagian dari efek demam tinggi. Tapi aku tak menyangka akan senyata ini. Sosok itu berjongkok di depanku. Walau tak terlihat, aku merasa dia sedang memperhatikan luka di kaki kananku. Kemudian tangannya menyentuh dahiku. Rasa dingin langsung menyebar ke seluruh tubuh. Aku hanya diam tak bereaksi, menikmati sensasi halusinasi yang aneh ini. Sebuah suara yang lembut terdengar di telingaku. Bahkan sosok itu pun bisa bersuara. Ayo bertahan. Jangan diam di sini. Temanmu sedang butuh pertolongan. Situasi seperti ini yang paling kukhawatirkan dalam setiap perjalanan mendakiku. Aku mengerti, bagaimanapun aku berusaha safety, akan selalu ada bahaya yang mengintip dalam gelap. Mungkin aku lengah, sehingga cakarnya yang dingin dan tajam merenggut dan menjerumuskan kami di lembah tak bernama ini. Ini akan jadi pelajaran yang berharga. Lain kali aku tidak akan lengah lagi. Ya, jika ada lain kali. Malam sudah menembarkan selimutnya sejak tadi. Entah jam berapa sekarang. Mungkin tengah malam. Aku sempat jatuh tertidur. Tanpa jam di tangan, aku kehilangan jejak waktu. Gerimis sudah berhenti sejak tadi. Namun kami tetap berlindung di balik pohon besar ini untuk menghindari percikan air terjun di belakangku. Untuk orang yang baru jatuh dari tebing setinggi belasan meter, kondisiku lumayan baik. Tidak ada luka yang fatal di bagian kepala. Namun tanganku terus membengkak dan mulai sulit digerakkan. Kemungkinan patah di dalam. Kaki kananku tak perlu ditanya. Tulang keringnya patah dan mencuat menembus kulit di bawah lututku. Di awal tadi, darah memuncrat seperti pancuran kecil. Tapi sekarang rasanya sudah berhenti. Sesuatu yang lengket di sekitarku pastinya darahku yang mulai mengering. Itu bisa dipikirkan nanti. Selain luka dan patah di sana-sini, keadaanku bisa dibilang baik-baik saja. Yang kukhawatirkan adalah kondisi Ayu. Dia tak sadarkan diri, namun mulutnya terus meracau. Beberapa kali dia menggumamkan ayah bundanya, tapi lebih sering menggumam tak jelas. Dia pasti sedang demam tinggi. Tubuhnya panas sekali. Aku terus-menerus mengutuki ketidakberdayaanku. Saat ini yang mampu kulakukan hanya memeluknya agar dia merasa nyaman. Kondisinya jauh lebih buruk dariku. Wajahnya penuh darah yang mengucur dari kepalanya. Kurasa luka itu yang membuatnya tak siuman sampai sekarang. Aku masih bergidik tiap kali teringat kejadian tadi. Otakku berpikir keras. Sesungguhnya apa kesalahan kami hingga bisa seperti ini? Aku sering melihat kejadian orang yang kerasukan. Tapi tidak seperti itu. Seperti ada sesuatu yang salah. Makhluk ini jelas berniat mencelakakan kami. Saat itu walau aku bisa mengimbangi, tapi akhirnya aku tertinggal jauh dari Ayu. Sosoknya benar-benar hilang dari pandangan. Patokanku hanya semak yang masih bergetar sebagai penanda arah. Tiba-tiba pepohonan hilang. Aku tiba di batas hutan. Bibir jurang menganga 5 meter di depanku. Ketika aku tiba,
Ayu ada di sana, berdiri tepat di pinggir jurang dengan ekspresi bingung dan ketakutan. Tubuhnya terlihat ringkih, wajahnya terlihat lelah, tapi dia tidak sendiri. Aku tak tahu apakah Ayu menyadarinya, tapi ada orang lain bersamanya. Perempuan itu tepat berada di belakangnya. Ayu sempat menoleh saat aku tiba. Ekspresi wajahnya terlihat lega ketika melihatku. Perempuan di belakangnya juga melihatku. Lalu tangannya pelan-pelan bergerak. Dengan ketakutan, aku melihat tangan itu terangkat dengan gerakan lambat. Tubuhku membeku dan mulutku tak mampu mengeluarkan suara. Lalu yang kutakutkan terjadi. Aku menjerit dan berlari berusaha mengejar tubuh Ayu yang meluncur ke jurang. Ekspresi ketakutan di matanya tak akan bisa kulupakan. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Lalu tangan sedingin es itu menyentuh punggungku. Dengan sedikit sentakan tubuhku menyusul Ayu terjun ke jurang. Dadaku sesak teringat itu. Walau menggunakan pakaian yang mengisyaratkan seorang pendaki, aku yakin perempuan itu bukan manusia. Matanya terlihat kosong. Wajahnya tak nampak ekspresi ketika mendorong Ayu. Dan satu lagi, wajah itu tak asing buatku. Di mana aku pernah melihatnya? Lamunanku terganggu ketika telingaku menangkap suara asing di antara kerasnya suara deburan air terjun. Tubuh Ayu yang melorot ke pinggangku, ku tarik dan ku dekap agar lebih mendekat. Dari mulutnya terus-menerus terdengar racauan tak jelas. Suara itu makin terdengar jelas. Mataku menyipit berusaha melihat di antara kegelapan dan kabut. Sumber suaranya berasal dari kegelapan semak dan pepohonan di depanku. Dengan ketakutan, tanganku yang mulai mati rasa meraba-raba tanah di sekitarku, berusaha mencari apapun untuk perlindungan diri. Tangan kiriku menemukan sebuah batu yang setengahnya terkubur di tanah. Dengan panik aku menggalinya dengan cepat. Suara geraman itu kian mendekat.